Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kitab tauhid yang kita ambil dari kitab Qawaidul Arba. Tayyib, kita sudah selesaikan kemarin, sudah di kaidah yang keempat ya, di mana beliau menjelaskan bahwa annal musyrikin fi zamanina, orang-orang musyrik di zaman sekarang ini, aghladu syirkan minal awwalin, lebih parah kesyirikannya dibanding orang-orang terdahulu. Kenapa demikian? Li'annal awwalina yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis syiddah. Karena orang-orang musyrik di zaman dulu, mereka melakukan kesyirikan dalam kondisi senang, sedangkan mereka mentauhidkan Allah dalam kondisi sulit. Wa musyriku zamanina, sedangkan orang-orang musyrik di zaman sekarang ini, syirkuhum daimun fir rakha'i was siddah, kesyirikan mereka terus menerus dalam kondisi senang maupun sulit. Nah ini ikhwan ya. Dan sekarang kita akan membacakan bagaimana kisah-kisah ya, bukti ucapan beliau ini ternyata sudah dikisahkan oleh imam-imam sebelum beliau. Ya, jadi tidak hanya beliau yang mengucapkan ini, ternyata kisah kesyirikan di zaman sekarang ini lebih parah dibanding di zaman dulu. Itu memang sudah dikisahkan oleh banyak para ulama. Nah, kita akan bacakan ini. Di antaranya Al-Imam Al-Alusi. Ya, Al-Imam Al-Alusi, beliau seorang ahli tafsir. Ya, beliau menceritakan parahnya kesyirikan kondisi di zaman beliau. Ini di zaman beliau ya, apalagi sekarang. Kata beliau, wa mimma taksyairu minhul julud, dan di antara hal yang membuat kulit bulu kuduku merinding, inna ba'dal musyayyikhina qala li wa ana saghir, sesungguhnya sebagian ya orang yang mengaku sebagai syekh, sebagai ulama gitu ya, berkata kepadaku, wa ana saghir, dan saya dalam kondisi masih kecil waktu itu. Apa kata dia? Iyyaka summa iyyaka an tastaghisa billahi ta'ala idza khataba dahaka fa inna Allah ta'ala la ya'jalu fi ighasatik wa la yahummuhu su'u halik. Hati-hati engkau, jangan engkau meminta tolong, istighasah kepada Allah jika
terjadi perkara genting menimpamu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan segera menolongmu dan tidak peduli dengan kondisi burukmu. La ilaha illallah. Bayangkan, seorang syekh yang mengatasnamakan dia seorang alim mengajarkan kesyirikan kepada Al-Imam Al-Alusi waktu beliau masih kecil. Hati-hati engkau wahai Al-Alusi, hati-hati engkau meminta tolong kepada Allah ketika terjadi perkara genting menimpamu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan segera mengabulkan permintaanmu, tidak akan segera menolongmu, bahkan dia tidak peduli dengan perkara buruk yang menimpamu. Apa kata dia? Wa 'alaika bil istighasati bil awliya'is salifin. Akan tetapi, mintalah engkau kepada para wali-wali yang terdahulu sudah meninggal. Fa innahum yu'ajjiluna fi tafrijika karbika wa yahummuhum su'u ma halla bika. Karena sesungguhnya mereka akan segera menghilangkan kesulitan bagimu. Karena mereka akan segera menghilangkan kesulitanmu dan mereka akan peduli dengan kondisi burukmu. Akan peduli dengan keadaan buruk yang menimpamu. Famajjadalika sam'i wa hammi wa dammi. Kata beliau Al-Imam Al-Alusi, maka yang demikian itu sangat terngiang di telingaku, masih sangat ingat sekali di pendengaranku, yang membuatku hammi, sedih, wadammi, dan membuatku meneteskan air mata, membuat air mataku mengalir. Bayangkan, beliau masih kecil udah sedih melihat kondisi orang yang seperti ini, ngajarin melakukan kesyirikan, minta kepada selain Allah. Wa sa'alatullaha ayyaqsimani wal muslimin, kata beliau, saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjagaku dan menjaga segenap kaum muslimin min amsali hadzal dhalal, dari semisal kesesatan yang ad-dhalal al-mubin, dari semisal kesesatan yang nyata ini. Wali katsirin minal mutasyayyikhina al-yawm kalimatun mislu dzalik, dan banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai syekh, sebagai seorang alim, mungkin ustadz, mungkin bahkan mengaku sebagai keturunan nabi, mereka mengucap di hari sekarang ini, mereka banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini, mengajarkan kesyirikan. La haula wala quwwata illa billah. Ayat ini menunjukkan bahwasannya apa yang dikatakan Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala bukan sesuatu yang baru, akan tetapi sudah ternukil dari ulama-ulama sebelum beliau, di antara Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antara kisah yang sangat mencengangkan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ahmad Bashmil dalam kitab beliau berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid. Dan ini juga Syekh Muhammad Ahmad Bashmil juga menceritakan, waqad hadartu katsiran min haula'i wa hum yatadarra'una ila awliyaihim bid-du'a'il hari fil bahri. Kata beliau,
Sungguh aku telah menyaksikan kebanyakan dari mereka yang mereka yatadarra, tunduk menghinakan diri, berdoa kepada para wali-wali dengan khusyuk fil bahar, di tengah lautan. Bayangkan ketika mereka di tengah lautan, ya, mereka khawatir dengan badai yang besar akan menimpa mereka, ombak badai yang sangat kencang yang menjadikan kapal mereka terombang-ambing. Mereka sangat khusyuk sekali berdoa kepada para wali-wali, meminta pertolongan pada para wali-wali yang sudah meninggal. Dipanggil ke nama wali-wali dengan sangat khusyuk sekali di tengah lautan. Wa dzalika indama kuntu musafiran fil bahril ahmar. Kata beliau yang demikian itu terjadi ketika saya safar. Ya, ketika safar di Laut Merah. Saya safar di Laut Merah. Mundu aksara min 25 sanatan. Sejak atau sekitar lebih dari 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Terus kata beliau, faqad kunna aksara min 80 raqiban fi safinatin syira'iyatin saghiratin. Dan waktu itu jumlah kami sekitar lebih dari 80 penumpang. Jadi kami dulu saat itu kami berjumlah 80 orang penumpang, ya, di dalam sebuah kapal yang saghirah, kecil, ya. Wa indama haja alaina al-mawju, dan tatkala ombak menghantam kami, menerpa kami, wa ghashina min kulli makanin, dan ombak tadi meliputi kami dari segala arah, segala tempat. Sarat safinatu tahbitu bina bainal amwajil hajilah. Jadi perahu tadi menjadikan perahu kami terombang-ambing, ya, tahbitu bainal amwajil hailah, menjadikan perahu kami terombang-ambing diterpa ombak yang sangat dahsyat tersebut. Wa ka'annaha tanwil istiqrara fi qa'il bahar, seolah-olah perahu yang kami tunggangi tadi akan tenggelam ke qa'il bahar, dasar lautan. Saking takutnya mereka, dahsyatnya ombak dan badai yang menerpa mereka. Wa tartafi'u ma'al maddi wa ka'annaha turidu tiyarana minal bahr. Wa tartafi'u ma'al maddi wa ka'annaha turidu tiyarana minal bahr. Nah ini kata beliau, tadi kan seolah-olah perahu yang kami tunggangi tadi apa? Akan tenggelam ke dasar lautan. Dan terkadang terangkat-angkat kelah tadi, ngangkat-ngangkat karena saking ombaknya yang menerpa kencang sekali, terangkat-angkat begini. Bahkan beliau mengatakan apa? Seakan-akan perahu yang kami tunggangi tadi terangkat-angkat, seakan-akan apa? Terbang, mau terbang. Tartafi turidut tiyaron, mau terbang. Ya, terangkat saking dahsyatnya ombak tadi, terangkat-angkat begini, seolah-olah akan terbang. Ka'annaha turidu tiyaron, ya, seolah akan terbang dari lautan. Kata beliau, wa fitil kasaatil asibah dajjal kuburiyuna bid-du'ai wa talabal auna wal madada la minallahil hayy al-qadir ala kulli syai'in wa innama minal mayyitil ladzi la yaqdiru ala syai'in. Ini yang bikin beliau sedih. Lihat kata beliau, dalam kondisi yang sangat genting dan sulit waktu itu, para kuburiyun, orang yang suka meminta kepada kuburan,
orang-orang kuburiyun, mereka meminta pertolongan dengan berdoa, meminta tolong kepada para wali-wali. Mereka panggil-panggil berdoa kepada wali tersebut, bukan minta kepada Allah yang maha hidup dan mampu untuk melepaskan kesulitan di setiap sesuatu. Jadi bukannya malah minta kepada Allah yang maha hidup dan yang mampu terhadap segala sesuatu. Akan tetapi mereka minta kepada mayit, orang yang sudah meninggal, alladzi la yaqdiru ala syai'in, tidak mampu sama sekali. Ini yang menyedihkan. Dan ini nyata, ikhwah. Ini bukan kisah dongeng ya. Ini ceritakan oleh beliau sendiri, pengalaman beliau yang mengalami perjalanan safar di tengah-tengah kapal ketika ombak menerpa kapal mereka, badai yang sangat dahsyat. Ya, banyak dari kalangan mereka orang-orang kuburiyun yang mereka bukan minta kepada Allah tapi minta kepada para wali-wali yang sudah meninggal, berdoa meminta kepada para wali. Kemudian apa kata beliau? Faqad tawajjahu biqulubin khasyiatin kasiratin ila Syekh Sa'id bin Isa rahimahullahu alladhi faraqal hayata mundu aksara min 600 sana. Kemudian mereka menghadapkan dengan hati yang sangat khusyuk kepada Syekh Sa'id Isa. Jadi mereka minta dengan hati yang sangat khusyuk, memanggil-manggil ya Syekh Sa'id bin Isa. Padahal beliau telah wafat ya lebih dari 600 tahun yang lalu. Bayangkan, orang sudah meninggal 600 tahun yang lalu diminta-minta pertolongan, panggil-panggil namanya, dimintai pertolongan. Wa akhadu yad'unahu fi faza'in mashubin birrakha'i, dan mereka mulai berdoa kepadanya, kepada Syekh Isa tadi, Syekh Sa'id bin Isa, dengan rasa takut, masyub tercampur dengan rasa harap. Ya, minta kepada Syekh Sa'id bin Isa dengan penuh rasa takut dan juga penuh dengan rasa harap. Qailina, seraya mereka mengatakan, ya bin Isa, wahai ibnu Isa, ya bin Isa, wahai ibnu Isa, dipanggil berkali-kali. Khilla ya amuddin, wahai Isa, wahai ibnu Isa, hilangkan kami, lepaskanlah kami, wahai tiang agama. Bayangkan, hilangkanlah kami, lepaskanlah kami dari kesulitan ini, wahai ya amuddin, wahai yang menjadi tiang agama. Bayangkan, minta kepada selain Allah. Wa akhadu yatasabaquna binadrin nuduri lahu wa ta'ahudi bitaqdimiha inda qabrihi. Kemudian mereka berjanji, mereka memulai ya berlomba-lomba, bernadar, berjanji untuk memberikan persembahan. Bayangkan, memberikan persembahan di kuburannya. Inhum najau minal gharaqi, jika mereka selamat dari selamat dari tenggelam di lautan.
sampai seperti itu. Mereka berjanji akan memberikan persembahan nanti di kuburannya Syekh Said Isa ketika mereka selamat dari lautan, dari ombak yang dahsyat tersebut. Wa ka'anna amarahum biyadi wa ka'anna amrahum biyadihi la biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Bashmul, seolah-olah perkara atau urusan mereka itu mereka serahkan di tangannya Syekh Isa, bukan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lihat ya, kesyirikannya sangat nyata-nyata. Disebutkan di zaman Al-Imam Al-Alusi. Yang kedua terjadi di zaman Syekh Muhammad Ahmad Bashmil. Kemudian kata beliau, wa indama hawaltu ala sighari sinni hina daka. Dan ketika saat itu saya berusaha, saya berusaha. Ketika saya masih kecil, saya berusaha. Iqna'ahum bi anna hadha mawqifun la yasih. Jadi Syekh Bashmul ketika masih kecil sudah ada fitrah, beliau masih lurus. Beliau ingin berusaha di waktu itu, ingin menjelaskan kepada mereka, ya, memahamkan kepada mereka bahwasannya hadza mauqifun la yasih. Perbuatan yang seperti ini, sikap seperti ini tidak pantas, tidak benar. Ayatawajjah fihi muslim ila ghairillah wa rajautu minhum. Tidak sah, tidak benar seorang muslim menghadap meminta kepada selain Allah, dan saya berharap dari mereka fi syikotin, fi syafaqatin wa ikhlasin. Saya berharap dari mereka, ya, dengan kelembut untuk menyadarkannya untuk menyadar dengan lembut dan keikhlasan. Ayyal ja'u ila rabbihim wa yukhlisuna lahud-din bit-tadarru, agar mereka meminta perlindungan kepada Allah, kepada Rabb mereka, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah bit-tadarru, dengan merendahkan diri, tunduk dalam berdoa kepadanya saja. Ini akhwat. Jadi beliau ketika itu masih kecil, ya, melihat kondisi yang sangat parah seperti itu, mereka minta kepada para wali Syekh Said bin Isa, maka beliau terbesit dalam hatinya ingin sekali memberikan nasihat, menasihati mereka, memahamkan kepada mereka bahwasanya ini sikap bukan sikap seorang muslim, meminta kepada selain Allah. Dan beliau berharap dengan penuh keikhlasan agar mereka meminta hanya kepada Allah saja dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Wa ayatruku Syekh Ibn Isa, dan agar mereka meninggalkan, tidak meminta kepada Syekh Said Al-Isa, Said bin Isa, alladhi laisa lahu min al-amri syai'un, yang mana dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Ya, dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun, dia sudah meninggal, sudah wafat 600 tahun yang lalu. Kenapa kalian minta kepada mayit, orang yang sudah meninggal? Alladzi la yasma'uhum fadlan an ayyujiba du'aahum, yang Syekh Isa tadi tidak bisa mendengarkan doa mereka, lebih-lebih akan mengabulkan permintaan mereka atau doa mereka. Saru wasahu jami'an wahabi. Lantas mereka tiba-tiba berteriak, ya, semuanya mengatakan wahabi. Bayangkan,
Ternyata yang seperti ini sudah terjadi ikhwan di zaman dulu. Tuduhan-tuduhan kepada para dai-dai yang menyuarakan tauhid, yang mendakwakan tauhid, mereka dijuluki Wahabi. Itu sudah berlalu. Terjadi di zamannya beliau, Syekh Muhammad bin Ahmad Bashmun. Ketika memberikan nasihat kepada mereka, ya, para penumpang kapal yang mereka meminta kepada selain Allah, memanggil nama para wali yang bernama Syekh Sa'id bin Isa, agar mereka hanya meminta kepada Allah saja, ya, jangan minta kepada makhluk, karena makhluk itu tidak mungkin, karena dia sudah meninggal, dia tidak bakal mengabulkan, ya, tidak bakal mendengar doa-doa kita, karena mereka sudah mati, tidak bakal mendengar doa kita, apalagi mengabulkan permintaan kita. Maka Syekh waktu itu langsung dituduh, diteriaki, kamu Wahabi. Wa kadu yakdhifuna bi bainal amwajil hailah laula anna Allah hamani minhum summa ba'dal ladina yaktumuna imanahum fis safinah. Lihat kata beliau, hampir-hampir mereka akan melemparku di tengah ombak yang dahsyat tadi. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sebagian orang-orang yang menyembunyikanku, yang menyembunyikan keimanan yang berada di dalam kapal tersebut, tidak melindungiku dari mereka. Jadi nyatanya di sini, ikhwan, bahwa mereka tatkala tidak terima dengan nasihat beliau, kemudian beliau diteriaki dengan kalimat Wahabi. Lantas hampir saja beliau akan dilempar di tengah lautan, di tengah ombak yang sangat dahsyat. Kata beliau, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian orang yang mereka menyembunyikan keimanannya, mereka menolongku, ya, mereka telah memberikan pertolongan kepadaku. Mereka telah melindungiku dari perbuatan mereka. Jadi hampir saja beliau akan dilempar ke tengah lautan gara-gara memberikan nasihat itu. Ya itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha sayang kepada hambanya. Bukan karena pertolongan Allah, dan sebagian orang yang menyembunyikan beliau, mungkin beliau sudah dilempar, ya, di tengah lautan. Kemudian kata beliau, wa indama hada'atil asifatu wa najawna bi aunillahi ta'ala wa fadlihi. Dan ketika itu angin sudah mulai mereda. Ketika angin sudah mereda, hada'at sudah tenang, ya, anginnya tenang, sudah reda, dan kami selamat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya. Laisa bifadli ibni Isa taba'an. Tentu bukan karena keutamaan atau karunia dari Sa'id bin Isa, bukan. Wa aqbala ba'duna yuhanni'u ba'dan. Maka sebagian kami mengucapkan yuhanni, mengucapkan selamat kepada sebagian yang lain. Akhadha haula'il kuburiyuna yu'annibunani wa yukhawwifunani min su'id dhanni bil awliya'i. Tidak sampai situ, ya, Pak. Jadi orang-orang kuburin masih kesal sama
Syekh Ahmad Bashmil. Jadi ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Syekh Said Isa yang menyelamatkan ya, tapi Allah Subhanahu wa taala, mereka saling mengucapkan selamat satu sama lain. Kemudian kuburiyun ini yu'annibunani, mereka mencelaku. Wa yukhawwifunani, menakut-nakutiku. Menakut-nakutiku, mencelaku dan menakut-nakutiku. Kenapa? Min su'i dhanni bil auliya, dari suudan kepada para wali. Karena tadi saya dianggap itu suudan kepada wali-wali mereka yang mereka minta dari selain Allah. Takut-takuti. Kamu kualat nanti, karena kamu tadi nggak minta kepada para wali dengan di lautan, kualat kamu. Gitu biasanya kita takuti kualat gitu ya. Mumtanina alayya bin najati, wa mudzakkirina bi annahu laula khudurul qutbi ibnu Isa wa khuffanuhu fi tilka sa'atil fi tilka sa'ati asabiyati lakunna jami'an fi butunil asmaki. Nauzubillah. Lihat nih. Kata mereka, karena mereka tadi orang-orang kuburin tadi mencela beliau, kamu tuh gimana kok gak minta kepada ini? Buktinya kita selamat karena kita minta kepada para wali. Syekh Said bin Isa, awas kamu, takut-takut ya. Kamu tadi gak minta kepadanya, suruh minta kami kepada Allah. Takut-takuti, awas kamu kualat kepada Syekh Isa, Syekh ibnu Isa. Dan mereka kemudian tidak sampai situ, mereka menyebutkan, ya, mumtamina al-alayya bin najat. Mereka menakut-nakutiku akan dijauhkan dari keselamatan. Mumtanina alayya bin najat. Mereka mendoakan dan inilah mendoakan Syekh, kamu akan dijauhkan dari keselamatan. Ya, mereka menganggap aku jauh dari keselamatan. Dan mereka menyebutkan dan mengingatkan, kalau bukan karena kehadiran Syekh ibnu Isa, ya, dan keringanan yang dia berikan di waktu yang sulit tersebut, maka niscaya ya, kita semuanya sudah berada di perut ikan. Nah itu. Jadi mereka menganggap perbuatan Syekh Ahmad Bashmil ini nggak benar. Bahkan beliau dituduh Wahabi, kemudian beliau juga ditakut-takuti, ya, bahkan dianggap beliau itu akan jauh dari keselamatan, didoakan seperti itu karena nggak minta kepada Syekh Said bin Isa. Bahkan mereka mengatakan, kalau seandainya bukan karena kehadiran Syekh Said bin Isa di waktu tadi kita di tengah lautan, di saat tadi genting ya, kondisi genting, maka kita semuanya sudah ditelan sama ikan. Berada di mana? Di perut ikan, tidak sampai selamat di tempat ini. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Ini ucapan-ucapan syirik seperti ini. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita. Maka Syekh sangat sedih sekali lihat kondisi kaum muslimin yang seperti ini kondisinya. Mudah-mudahan dari kisah ini menyadarkan bagi kita untuk selalu berhati-hati, ya, hati-hati dalam perbuatan syirik.
Karena masih banyak di tengah-tengah kaum muslim yang mereka bahkan mungkin sekelas ustadz atau sekelas kiai pun terkadang mereka tidak paham tentang tauhid. Mereka mengajarkan kesyirikan dengan minta kepada para wali-wali kutub atau wali-wali yang sudah meninggal dimintai pertolongan. Ini perbuatan yang sangat ya zalim ya, minta kepada selain Allah, dan merupakan syirik akbar, syirik besar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan syirik yang kita sadar maupun tidak kita sadari, dan Allah selamatkan segenap kaum muslimin dari dosa-dosa syirik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.